Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Sampai jumpa. Ketemu lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupas tentang kisi-kisi soal khususnya untuk sub pengetahuan umum TPS UTBK tahun 2021. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui bahwasanya untuk dapat skor tinggi di TPS kita paling tidak harus tahu dua hal. Yang pertama, mengetahui ciri spesifik submateri TPS dan menguasai cara penyelesaian soal TPS dengan cara cepat karena waktu kita sangat terbatas. Oke, ini adalah peta soal TPS. Ya, di video sebelumnya saya sudah share tentang kisi-kisi yang nomor 1 dan 2. Pada pertemuan kali ini saya fokus di nomor 3. Bagaimana kisi-kisi soal untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Nanti ada bacaan bahasa Indonesia dan ada bacaan bahasa Inggris. Next, oke. Apa itu pengetahuan dan pemahaman umum? Nah, PPU singkatannya ya, adalah tes yang menilai kemampuan kita dalam memahami suatu bacaan atau dalam kalau teks bahasa Inggris adalah reading comprehension ya. Nah, soal-soalnya nanti adalah tentang ide atau gagasan utama dari sebuah teks. Maka kita nanti diminta menentukan kalimat utama, menentukan topik utama, dan menentukan judul atau titel. Di samping itu kita juga nanti bisa juga ditanya tentang pengetahuan hubungan antar paragraf. Nah, ini contoh soal. Misalnya ada sebuah teks, ada sebuah pertanyaan, maka cara jawabnya adalah jangan pernah dibaca teksnya dulu, tapi bacalah pertanyaannya. Ya, ya. Yang menjadi gagasan utama paragraf pertama, ya langsung karena yang diminta paragraf pertama dan diminta gagasan utama, maka langsung kita bisa fokus mencari yang diminta. Perhatikan ide pokok selalu ada di awal kalimat. Ya, ini kemudian cari kata kuncinya. Ya, di sini ada era reformasi, ada krisis moneter gitu ya. Maka ini kata kuncinya ada era reformasi dan ada kata-kata demokrasi. Maka gagasan utama paragraf ini memuat dua kalimat pokok ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, iklim demokrasi pada era reformasi. Gitu ya cara jawabnya. Dibaca pertanyaannya, menuju ke teks yang diminta, cari kata kunci, disitulah ketemu jawabannya. Yang berikutnya, tipe pemahaman umum itu nanti adalah memahami informasi yang bersifat detail. Ya, memahami data informasi yang disajikan di dalam sebuah teks. Kita diminta menemukan data berbasis informasi yang disajikan di dalam teks. Kemudian bisa juga kita diminta menentukan lawan kata atau persamaan kata yang disajikan di dalam sebuah teks. Kemudian kita juga bisa diminta menemukan kesimpulan yang sesuai dengan data yang ada di dalam teks. Ini contoh soalnya, ada sebuah teks, ada sebuah pertanyaan, cara jawabnya adalah jangan pernah dibaca teksnya dulu, tapi bacalah pertanyaannya. Ya, hal yang diungkapkan pada paragraf pertama, yang ada dua paragraf ini, karena yang diminta orang pertama, kita fokus saja pada paragraf pertama. Nah, perhatikan ide pokok paragraf, kita kodak ya. Di sini kemudian cari kata kuncinya, ada ekonomi kerakyatan, kemudian ada program pembangunan. Maka hal yang diungkapkan adalah mesti berhubungan dengan dua kata kunci ini, sehingga jawaban yang tepat adalah A, program ekonomi kerakyatan. Ini adalah cara menentukan jawaban teks dengan cara cepat. Contoh soal berikutnya, ada sebuah teks, ada sebuah pertanyaan, cara jawabnya sama, jangan pernah dibaca teksnya, tapi bacalah pertanyaannya. Kita diminta mencari persamaan kata dari kata tataran pada teks di atas. Langsung kita cari ya di mana tataran itu berada, cari kata kunci yang diinginkan, ketemulah tataran itu ada di paragraf kedua di awal. Masyarakat luas dalam berbagai tataran. Nah, dari sini sebenarnya ini adalah bagian dari pengetahuan umum kita ya, pengetahuan kalau kita sering baca di sebuah teks-teks tertentu, maka kita dengan cepat tataran itu berarti adalah tingkatan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, tatarannya adalah tingkatan atau strata gitu ya di dalam sebuah masyarakat yang ada di dalam teks ini, berarti jawabannya adalah C. Ini kalau soalnya bahasa Inggris, ada teks bahasa Inggris, ada pertanyaan, cara jawabnya sama, jangan dibaca teksnya tapi baca pertanyaannya. Kita diminta apa ini ya?
With the sentence, the bears are hunted especially by unit people for their hides, tendons, fat, and flesh. In paragraph 5, berarti kita diminta nanti melihat data di paragraf 5. The writers intends to, jadi ini ada sebuah pernyataan ada di paragraf 5, kita diminta menyimpulkan, kira-kira paragraf 5 ini sebenarnya penulis ingin menunjukkan data tentang apa atau ingin menginformasikan apa. Ya. Maka kita harus cari kata kuncinya, ada di sini ya. Maka memang di sini kemampuan kita untuk mengetahui arti bahasa Inggris juga diuji ya, sehingga nanti dengan cepat kita bisa menemukan jawabannya. Maka temukan jawaban cepat adalah karena di sini adalah di sini ada human probably cause most polar bear deaths by hunting and by destruction of problem animals near settlements. Jadi ini adalah tentang kepunahan the bears ya. Dan di sini disebutkan salah satunya adalah karena perburuan manusia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Bagaimana alasan-alasan the polar bears population decline. Jadi bagaimana populasi polar bears itu mengalami penurunan ya, karena alasan-alasan yang ada di teks ini. Salah satunya adalah karena dibunuh oleh para pemburu karena kebutuhan-kebutuhan dari dagingnya, kemudian lemak yang dipakai oleh para pemburu. Ini adalah cara menjawab dengan cepat dengan menemukan kata kunci dan ide pokoknya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi tentang untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis untuk teks bahasa Indonesia dan juga teks bahasa Inggris. Pada video berikutnya saya akan coba mengupas bagaimana cara menjawab atau strategi penyelesaian soal TPS supaya mendapat skor yang tinggi. Untuk itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah kita lolos UTBK tahun 2021. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.